Ada di situ. Ya udah nggak apa-apa ya. Udah bobo. Oh iya udah mulai ya. Oke. GLC, Global Leadership Center, Your Growth Expert. Oke, mulai. Apa itu bisnis model kanvas dan mengapa wajib digunakan setiap pemilik bisnis? Tuh, ini udah screen recording kan? Udah. Oke. Jadi key partners, key activities, value, key partners, key activities, key resource. Oh ini kuncinya. Bisa digedein ya. Kita ambil bobo. Key partners kunci, terus value proposition, terus ada customer relationship, segment, dan channel. Terus ada cost structure, terus ada revenue stream. Terus ini panah-panah ini inilah yang aku pengen pelajari. Oke, mari kita baca dulu guys. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi manajemen maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Nih kan yang tadi ya, key kuncinya tuh keywordsnya apa, activity-nya apa, key resource-nya apa, terus value-nya apa, customer-nya bagaimana, terus dapat duitnya dari mana, dan pengeluarannya apa aja, itu cost structure. Terus apa keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas? Paling-paling bisnis model ini sama dengan yang lain. Jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan Anda? Di dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. 9 panduan ini penting untuk mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan Anda sudah berjalan sesuai sistem. Yang pertama, value proposition. Jadi pertama yang dibahas adalah value-nya dulu nih. Value itu apa? Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum melakukan sebelum menentukan hal yang lain, aku baca apa tadi? Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjadi solusi atas permasalahan mereka. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda. Apa penyebab masalah itu terjadi? Masalah apa ya? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Misalnya ya kan, ini lagi mau buka bisnis baru nih kan, Bustan Express. Nah, apa penyebab masalah itu terjadi? Emang ada masalah apa? Masalahnya mau kirim barang. Masalahnya mau kirim barang pakai ekspedisi apa ya? Gitu. Terus tapi apalagi masalahnya? Ngantarnya kemana gitu ya? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Masalah naon sih itu nggak ngerti ya Peter. Tuh, apa manfaat bisnis saya untuk konsumen? Apa manfaat bisnis saya untuk konsumen? Konsumen bisa memilih menggunakan jasa paket vendor yang ada di Bustan Express. Bisa milih. Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Jadi dia nggak mesti pergi ke beberapa tempat ekspedisi menurut yang customernya minta, supaya kita sebagai penyedia jasa memudahkan masalah
yang dihadapi oleh customer. Jadi mereka tidak harus pergi ke alamat ekspedisi yang lainnya. Jadi di sini kita, vendor kita itu ada 10. Emang dulu kalau orang mau ngirim ini gimana? Ya kalau orang begini misalnya GMT kalau dia lebih murah. Kalau mau secepat dia milih secepat lah. Jadi Oh kalau gitu. di kita bisa milih. Iya. Kalau dulu kan orang Pos. pikirnya mau pikirin kan ke kantor pos, ke Tiki, JNE. Nah, sekarang Kalau kita tinggal aja yang ini JNE, yang ini Diki, yang ini iya. bisa semua. Di Busana Express itu semua aplikasinya sudah tertera secara real time. Bukan, kita semua ekspedisi itu vendor kita, jadi customer tinggal milih Customer tinggal milih. yang mana lebih cepat dan yang mana lebih terdekat dengan mereka. Jadi kita sampai ke pelosok bisa gitu. Value-nya begitu ya. Wih, oke. Oke, lanjut dulu. 2. Customer segments. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhannya. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Lalu bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Konsumen segmen, abang tahu? Apa? Konsumen segmen itu kita ya pasar online shop sekarang lagi booming, jadi mereka bisa menggunakan jasa kita ke vendor mereka atau ke pelanggan mereka dengan memakai COD. Aku gak suka COD, suka gak dibayar nanti. Berarti segmennya adalah pelaku bisnis online. Ya. Jadi mereka tidak mengantarkan lagi barang yang mereka harus kirim ke pelanggan mereka ke tempat. Jadi mereka langsung bisa memakai ID mereka. Juga mereka mendapat feedback dari pengiriman daripada mereka harus mengeluarkan transportasi pengangkutan ke tempat pengiriman. Iya. Ini ada tulisannya, beberapa pertanyaan di bawah ini bisa digunakan untuk menentukan target konsumen Anda. Kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Kepada online shop. Kalau online shopnya udah pakai marketplace, misalnya jualnya di Shopee, dia jualnya di mana? Tokopedia. Ya, nanti kita cobain aja ya. Kita cobain aja. Apa solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Nah, bisnis ini, Busana Express, cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Ya, cocok juga buat kelompok dan perorangan cocok. Bagaimana? Seperti ada pelaku usaha UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya. Ya. UMKM. Online shop. Jadi blogger lokal yang online shop itu dia bisa buat ke penjualan ke wilayah dan bisa juga membuka seperti kita juga. Jadi dia punya jasa ekspedisi penerima barang-barang mereka dengan sekali klik di tangan mereka. Kalau kita coba, bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Ini harus bisa amanah dan mengontrol paketnya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi ini ada 2 pertanyaan lagi. Solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan? Atau keduanya? Bisnis Anda? Bisnis kita itu cocok untuk semua kalangan, walau baik orang ada pensiun, lagi kerja maupun disabilitas, karena mereka cuma menggunakan aplikasi yang menentukan di mana titik yang harus diambil, di pick up oleh vendor-vendor untuk pengiriman.